Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rio Dwi Wibowo, yang pada kesempatan ini akan mempresentasikan materi pertemuan kuliah pertama yang membahas mengenai ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Tujuan pembelajaran adalah memahami ruang lingkup rekayasa perangkat lunak, mengetahui sasaran dan tujuan rekayasa perangkat lunak. Kita langsung masuk ke dalam materi tersebut. 1. Sejarah rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak pertama kali dikembangkan pada tahun 1940-an, di mana rekayasa berfokus pada praktek pembuatan aplikasi. Agar pengembangan perangkat lunak mengetahui kualitas suatu aplikasi yang akan digunakan oleh pengguna, rekayasa perangkat lunak adalah suatu bidang profesi dan juga sebagai mata pelajaran yang mempelajari tentang pengembangan perangkat lunak, termasuk dalam pembuatan, pemeliharaan, hingga manajemen organisasi dan manajemen kualitas suatu perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak berfokus pada pembuatan kriteria. 1. Dapat dipelihara setelah perangkat lunak selesai dibuat, sering berkembangnya teknologi dan lingkungan. 2. Dapat diandalkan dengan proses bisnis yang dijalankan dan perubahan yang terjadi. 3. Efisien dari sumber daya dan penggunaan. 4. Kemampuan yang dipakai sesuai dengan kebutuhan. Rekayasa perangkat lunak secara garis besar disepakati sebagai software engineering, merupakan pembangunan dengan menggunakan nilai prinsip atau konsep rekayasa dengan tujuan menghasilkan perangkat lunak yang bernilai ekonomi yang dipercaya dan bekerja secara efisien dengan menggunakan mesin. Perspektif pemrograman komputer. Bagian dari komponen manusia dapat ditunjukkan pada tingkat masalah. Masalah yang diperiksa adalah disiplin yang diidentifikasi dengan klien yang dapat membantu seorang memahami premis masalah. Kebutuhan pemrograman. Sebuah persyaratan praktis apakah bantuan yang harus diberikan oleh kerangka kerja, bagaimana kerangka kerja dapat mendapatkan siklus, dan bagaimana kerangka kerja menangani keadaan. Persyaratan utilitarian. Kebutuhan non-utilitarian dan rencana pemrograman pada umumnya mengandung hambatan dan administrasi atau kapasitas yang diberikan oleh kerangka kerja, menghitung batas waktu, batasan ukuran, perbaikan norma tertentu, karena mengidentifikasi dengan persyaratan kerangka. Secara keseluruhan, ketidakmampuan untuk mengatasi masalah semacam ini menyebabkan kerangka kerja. Rencana pemrograman menghubungkan cara untuk menunjukkan rekayasa segmen antarmuka dan kualitas produk dengan model cara untuk mengubah persyaratan kerangka itu total. Dukungan pemrograman menggabungkan upaya dengan setelah produk ditempatkan ke dalam aktivitas. Modelnya dukungan untuk mengatasi kesalahan dalam pemrograman dan mengembangkan variasi pemrograman lebih lanjut ke iklim fungsional. Dukungan untuk menambahkan menyesuaikan kapasitas kerja. Selanjutnya, pengaturan pemrograman terkait dengan upaya untuk mengubah desain pemrograman untuk memenuhi kebutuhan eksplisit model. Ada 4. 1. Ubah bukti yang dapat dikenali. 2. Ubah kontrol. 3. Menjamin bahwa perubahan dilakukan dengan baik. 4. Menjawab pertemuan yang berbeda karena kurang beruntung. Selanjutnya, penyusunan program proyek model. 1. Sebagai ukuran asosiasi pemrograman menjadi lebih baik dan lebih andal ditetapkan di seluruh asosiasi. Penyampaian interaksi produk adalah sejauh mana siklus itu ekspresi diawasi, diperkirakan, dikenali, dan kuat. Modelnya ada 3, yaitu sebuah peralatan pemrograman, brainware atau client SDM. Metode air terjun atau waterfall methodology. Berikut adalah diagram waterfall methodology. Dengan metode ini menjalankan kualitas pemrograman dan siklus hidup.
Selanjutnya, peningkatan program komputer ada 4. Pada tahun 1940-an, pertama yang menggunakan klien untuk membuat kode programnya langsung. Kedua, pada tahun 1950-an, usia awal penerjemahan dan di objek skala besar asli dari penyusunan. Pada tahun 1960-an, era kedua komputer PC server terpusat mulai dipopulerkan. Peningkatan pemrograman ide pemrograman komputer mulai digunakan. Pada tahun 2000-an, pada tahun 1970-an, perangkat peningkatan pemrograman mini komputer bisnis. Pada tahun 2000-an, tahap penerjemah saat ini seperti Java, PHP, dan sebagainya. Terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.